يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Teman-teman Tawaters yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja selesai atau menyelesaikan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan salat subuh ini dengan berjamaah baik di rumah maupun di masjid tentunya pastinya senantiasa bisa kita jaga, karena salah satu barometer seseorang itu munafik atau bukan adalah pada saat kemudian dia bisa dengan mudah atau tidaknya melaksanakan sholat subuh dan juga sholat isya. Ya. Pada saat dia terasa berat sekali melaksanakan sholat subuh atau sholat isyanya, maka itu salah satu tanda jangan-jangan terselip sifat kemunafikan di dalam dirinya. Dan salah satu tanda dari orang munafik adalah pada saat mereka menegakkan sholat, pada saat mereka mendirikan sholat, mereka berdiri atau dalam sholatnya dengan penuh malas-malasan, kusala dikatakan, bahwa mereka bermalas-malasan, tidak ada rasa gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saling bermuhasabah, melihat sendiri ke dalam. Ya, terkadang kalau sedang dalam keadaan seperti ini, fat camp misalnya, kumpul-kumpul, oh masya Allah, bangunnya duluan, semangat, bangun-bangunin orang lain kadang-kadang. Tapi nanti di saat kesendiriannya ternyata dia kembali bermaksiat. Di saat kesendiriannya ternyata dia jauh dari Allah. Jadi fat camp ini sebetulnya kita mencoba membentuk karakter, ya, karakter keimanan dari kita semua agar tidak terjebak di dalam talbis iblis, di mana menjadi wali-wali Allah di saat keramaian, namun kemudian kita jadi wali-wali syaitan di saat kita sendiri. Nah, oleh karena itu salah satu barometer yang perlu teman-teman jaga adalah sholat subuh. Sholat subuh. Karena lihat kenapa sholat subuh ini sangat luar biasa. Karena yang namanya sholat subuh ini disaksikan para malaikat. Malaikat itu ada shift-shiftannya, ya. Ada yang shift pagi sampai malam, ada yang shift malam sampai pagi, ya. Nah, pertemuan antara shift pagi dan shift malam itu untuk gantian itu adanya di waktu subuh. Di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dikatakan bahwa sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Seluruh malaikat menyaksikan, seluruh malaikat kemudian melihat mana orang-orang yang mendirikan sholat dengan serius, mana orang-orang yang mendirikan sholat dengan gembira. Namun ada juga orang-orang yang mendirikan sholat ternyata dengan malas-malasan. Sebelum Allah menghisap kita, maka sebaiknya kita hisap diri kita sendiri. Ya. Lebih baik lagi setelah itu nanti zikir pagi dan petang. Ya. Lakukan kegiatan-kegiatan. Namun ingat, jangan hanya di fat camp saja. Fat camp itu tempat kita latihannya, penggodokan kita, saling mengingatkannya kita. Yang terpenting adalah pada saat setiap hari kita menjalankan ini. Dan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan kegiatan apapun yang dia lakukan di dunia ini untuk hari esok. Untuk hari esok. Bahkan Allah berpesan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa Allah memanggil orang-orang yang merasa punya iman, yang beriman. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Orang-orang cerdas itu bukan hanya orang-orang yang memikirkan masa depannya di dunia. Karena dunia itu sebentar lagi akan jadi masa lalu bagi semua orang, ya. Dan masa depan mereka yang abadi adalah di akhirat. Maka orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berpikir tentang akhiratnya. Antum jauh-jauh ngumpul di sini tuh mau ngapain? Antum jauh-jauh di sini itu apa yang antum rencanakan? Apakah hanya untuk gaya-gayaan? Apakah hanya untuk lucu-lucuan? Atau mempersiapkan jiwa dan raga kita ini
untuk saling bergandengan di jalan Allah, untuk kemudian mempertebal keimanan kita, dan untuk saling mengingatkan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang jauh lebih sempurna nanti yang Allah janjikan kepada kita semua. Nah, karena itu sekali lagi kami Al-Fakir dan juga para ustadz yang ada di sini mengingatkan, jaga sholat subuhnya. Dan jaga tentunya sholat-sholat yang lain. Nanti jaga sholat subuh doang dia sholat. Ya. Yang lain-lain enggak, bukan. Ya. Namun dijaga lebih serius. Sholat subuh, sholat isya itu jauh lebih serius dibanding sholat-sholat yang lain. Karena dua sholat inilah yang membentengi kita dari kemunafikan. Dan munafik itu sifat yang paling bahaya, teman-teman. Dia bisa masuk di dalam diri seseorang tanpa orang itu menyadari bahwa dia sudah terkontaminasi sifat munafik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini yang dijaga, ini yang dijaga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah bersihkan dari penyakit hati yang satu ini. Karena bahayanya apa? Kalau ini sudah masuk, penyakit-penyakit hati yang lain pasti akan masuk. Fi qulubihim marad zadahumullahu marad. Kalau masuk sudah di dalam barang ini tentang kemunafikan ini, maka hasadnya nanti akan masuk, ya, malasnya akan masuk. Maka kemudian anid keras kepala. Keras kepala itu dikasih nasihat nggak mau dengar. Padahal udah beberapa ustadz yang ngomong, tetap aja nggak bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Ini tanda puncak dari sifat yang buruk sudah masuk ke dalam hati dia. Na'udzubillah. Sementara lisannya berbicara tentang akhirat. Sementara lisannya berbicara tentang keimanan. Sementara lisannya sibuk menasihati orang lain. Ya, padahal apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya itu sudah banyak penyakit-penyakit dan Allah akan tambahkan dengan penyakit lain. Bahkan Allah sindir orang-orang yang model kayak begini. Ta'muruna an-nasa bil birri fatansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian itu mengajak orang lain berbuat kebaikan padahal kalian tidak mengerjakan hal itu? Sementara kalian adalah orang-orang yang membaca kitab, membaca Quran. Otaknya di mana kata Allah? Afala ta'qilun. Postingannya Islami, mengajak kepada kebaikan, ada hal ini, ada hal itu, diajak orang lain, tapi padahal di dalam hatinya sendiri ada sifat kemunafikan yang mana Allah tambahkan penyakit-penyakit hati lain sehingga di depan beda, di belakang beda. Ya, bahkan yang lebih parahnya lagi, ya, di depan dia tampil sebagai orang yang soleh, padahal di belakang itu semua dia ternyata adalah seorang wali-wali syaitan. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, yuk kita kembali lagi bangun semangat untuk mendekat kepada Allah. Jangan kendor. Jangan kemudian kita mau melakukan suatu hal karena melihat ada teman yang melakukan hal itu. Jangan mau datang ke fight camp karena lihat dulu siapa aja yang datang. Oh, si ini datang, sini, wah ini asik nih, datang. Ya, jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita akan sendiri-sendiri berjalan menuju Allah. Sendiri-sendiri dalam pada saat dikuburkan dan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan juga kita akan sendirian juga pada saat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tausiah singkat ini menggugah hati kita semua dan kemudian membuat kita tersadar bahwa kita ini bukan orang yang selamanya beriman, selamanya soleh, selamanya melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi bisa juga kita terpeleset ke dalam kesalahan. Namun kalau kita terus bersama-sama seperti ini, dalam ukhuwah seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kita akan terjaga hati kita, terjaga kekuatan ukhuwah kita, dan mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita bersama-sama nanti insyaallah. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minnal hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ditutup dengan doa. Ustaz Abu Leden, fadhal. Kita sama-sama beristighfar pada Allah 3 kali. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya salah sama kedua orang tua, istighfar. Yang dulu pernah buat ayah dan ibunya menangis, istighfar. Yang dulu pernah membuat sakit hati orang tuanya, istighfar. Yang orang tuanya sudah wafat tapi belum minta maaf, istighfar. Yang sering melukai ibunya, istighfar. Yang sering melukai ayahnya, istighfar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah persahabatan ini, ya Allah, persahabatan yang menuju surga, persahabatan yang tidak ada dengki di dalamnya, persahabatan yang selalu mengajak kami ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah di hati kami, ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami rezeki yang baik, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Ya Allah, teman-teman di sini punya banyak hajat, kabulkanlah dengan wasilah berkumpul kami ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah, jadikanlah rasa syukur kami, ya Allah, jadikanlah rasa syukur kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pula kami selalu berzikir kepadamu dan selalu mempersembahkan ibadah terbaiknya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jikalau ada seseorang yang sudah wafat di antara kami, ya Allah, jadikanlah teman-teman ini, ya Allah, menjadi syafaat bagi teman-teman yang lain. Allahumma syfa'lana, Allahumma syfa'lana, ya Allah, jadikanlah teman-teman kami ini, ya Allah, bisa berkumpul lagi nanti di surgamu, ya Allah. Ya Allah, kami senang berkumpul di dunia ini, ya Allah. Jangan pisahkan kami oleh api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tahu dosa kami, ya Allah. Kami tahu aib-aib kami, ya Allah. Tapi kami lebih tahu bahwa Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tobat, ya Allah. Kami gak mau lagi mengulangi itu, ya Allah. Kami berjanji untuk kembali kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah pula kepada guru kami, ya Allah, Ustaz Abu Fida. Berikanlah kepada guru kami, ya Allah, Ustaz Abu Fida ini, ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang berlimpah, yang mau menemani kami terus, ya Allah, sampai akhir hayatnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah tempat ini tempat yang berkah, tempat yang mendatangkan munzalan mubarakan. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadikanlah tempat ini saksi kami, ya Allah, untuk kami nanti berkumpul di padang mahsyar, saling memberikan syafaat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.